Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid Fauzi dari program studi manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan dari UAS Akuntansi dengan dosen pengampu Desi Aryawati, SEAK MSI. Slide pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberi nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa sangat berbeda. Dari siklus inilah Anda dapat melihat hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis di bidang perusahaan dagang. Yang berikutnya, karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memiliki aktivitas utama berubah membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang keempat, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang kelima, barang yang dijual langsung dijual tanpa mulai proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Dan yang keenam, kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan, dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multi step. Berikutnya, perusahaan dagang dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan produk yang diberdayakan, yang terdiri dari perusahaan dagang barang produksi, perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain, contohnya kayu gelondongan dan mesin bubut. Berikutnya, perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi, contohnya ransel, pakaian, dan kulkas. Yang kedua berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Itu yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler. Perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya pedagang grosir. Berikutnya, perusahaan dagang perantara, middleman. Perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya pedagang subgrosir. Berikutnya, perusahaan dagang pengecer atau retailer. Perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retail sering kita dapati di lingkungan kita, contohnya warung, kios, dan swalayan. Slide berikutnya ada transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, membeli barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan membeli barang dari pihak lain, baik toko, perorangan, maupun perusahaan. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi dua, yaitu pembelian barang secara tunai. Pada saat pembelian barang secara tunai, maka perusahaan membayar secara tunai kepada supplier atau barang yang telah dibelinya yang kemudian akan dijual kembali. Yang kedua, membeli barang secara kredit. Pada saat pembelian barang secara kredit, maka perusahaan berhutang kepada supplier atas pembelian barang dagang yang akan diperdagangkan kembali nantinya oleh perusahaan. Berikutnya yang kedua, retur pembelian. Pada saat transaksi perusahaan dagang membeli barang dan mendapati barang yang dibeli,
mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak perusahaan akan membelikan barang tersebut. Maka pihak perusahaan akan mengembalikan barang tersebut. Maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang yang rusak tersebut kepada penjual. Dalam peristiwa ini, apabila dalam pembelian barang yang dikembalikan itu dilakukan secara tunai, maka penjual akan mengembalikan uang tersebut secara tunai kepada pembeli. Yang ketiga, penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang adalah penjualan barang yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan penjualan secara tunai dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan. Yang keempat, retur penjualan dan pengurangan harga. Pada saat transaksi perusahaan dagang, retur penjualan dan pengurangan harga transaksi perusahaan dagang merupakan transaksi yang terjadi karena pengembalian suatu barang dagang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Yang kelima, potongan penjualan. Potongan penjualan diberikan untuk membuat pembeli agar segera membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, dan potongan penjualan tersebut akan mengurangi jumlah piutang yang diterima saat jatuh tempo dan dicatat dalam akun potongan penjualan. Yang keenam, beban angkut pembelian. Dalam transaksi perusahaan dagang, beban angkut pembelian merupakan beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli. Berikutnya yang ketujuh, persediaan barang dagang. Dalam transaksi perusahaan dagang, transaksi persediaan barang dagang merupakan jumlah persediaan barang dagang yang ada pada akhir periode tertentu. Yang ke-8, pembayaran hutang. Apabila perusahaan mempunyai hutang, maka Anda atau pembeli wajib melakukan pelunasan hutang kepada pihak kreditor. Dalam hal ini, hutang yang sering dilakukan oleh perusahaan dengan itu hutang pembelian barang dagang karena dilakukan secara kredit. Yang terakhir, ke-9, penerimaan piutang. Apabila perusahaan atau pihak penjual memperoleh pelunasan piutang dari pihak pembeli atas pembelian barang secara kredit oleh pihak pembeli, maka yang harus dilakukan adalah mencatat pelunasan tersebut ke dalam pembukuan. Slide berikutnya, catatan akuntansi perusahaan dagang, yaitu terbagi menjadi dua. Ada metode periodik, yang mana metode periodik atau periodic inventory system atau metode physical system dalam metode pencatatan barang dengan menggunakan metode periodik, mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan barang dan akun pembelian untuk transaksi pembelian barang. Yang kedua, metode permanen. Metode permanen atau perpetual system, pencatatan barang dagang dilakukan secara permanen atau terus-menerus. Detail atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Dengan metode ini, persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat karena tercatat secara terus-menerus. Slide berikutnya ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Yaitu ada 12. Yang mana yang pertama, identifikasi transaksi jurnal umum. Kedua, penyusunan jurnal khusus. Ketiga, penyusunan besar buku pembuat. Penyusunan buku besar pembantu. Yang keempat, pencatatan ke buku besar. Kelima, laporan harga pokok penjualan. Keenam, pencatatan neraca saldo. Ketujuh, penyusunan jurnal penyesuaian. Ke-8, neraca saldo setelah penyesuaian. Ke-9, menyimpan laporan keuangan. Ke-10, penyusunan jurnal penutup.
ke-11 neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir ke-12 penyusunan jurnal kembali. Berikutnya di sini ada soal contoh metode perpetual. PT Abadi adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan sistem perpetual. Berikut ini transaksi PD Abadi selama bulan Juli 2015. Yang pertama, 2 Juli membeli sejumlah barang dagang dari PD Jaya sebesar 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 dan beban angkut sebesar 200 juta rupiah. Sebesar 200.000 rupiah. 5 Juli membeli barang dagang dari PD Sejahtera sebesar 5 juta rupiah dengan syarat 2/15. Tanggal 6 Juli mengembalikan barang dagang yang telah dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000 rupiah. 10 Juli menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta rupiah. Harga pokoknya 4.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 dan beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Tanggal 11 Juli membeli barang dagang dari PD Jaya sebesar 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 dan beban angkut sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 13 Juli pengembalian barang dagang dari PD Ceria sebesar 1 juta rupiah dengan harga pokok 700.000 rupiah. Tanggal 14 Juli diterima dari PD Ceria pelunasan faktur tanggal 10 Oktober 2015. Tanggal 15 Juli membayar hutang PD Jaya atas faktur tanggal 2 Oktober 2015. Tanggal 20 Juli menjual barang dagang PD Mentari sebesar 5 juta rupiah dan harga pokok sebesar 4 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 dan beban angkut sebesar 200.000 rupiah. 28 Juli pengembalian barang dagang dari PD Mentari sebesar 1.500.000 dengan harga pokok 900.000 rupiah. Di sini ada pencatatan jurnal umum metode virtualnya, yang mana pada 2 Juli persen barang itu masuk ke debit dan beban angkut pembeli dan beban angkut pembelian masuk ke debit juga sebesar 200.000 dan utang dagang masuk kredit sebesar 3.200.000 rupiah. Tanggal 5 Juli persen barang dagang masuk ke debit sebesar 5 juta rupiah. Utang dagangnya masuk ke kredit sebesar 5 juta rupiah juga. Tanggal 6 Juli utang dagang masuk ke debit sebesar 500.000 rupiah dan persediaan barangnya juga dan persediaan barang masuk ke kredit sebesar 500.000 rupiah juga. Tanggal 10 Juli piutang dagang masuk debit sebesar 6 juta rupiah. Beban angkut penjualan masuk ke debit juga sebesar 200.000 dan penjualannya masuk ke kredit sebesar 6.200.000 rupiah. Dan ada harga pokok juga, harga pokok penjualan masuk ke debit sebesar 4.500.000 dan barang dan masuk ke kredit sebesar 4.500.000 juga. Tanggal 11 Juli persediaan barang dagang
masuk ke debit sebesar 5 juta rupiah, dan beban angkut pembelian masuk ke debit juga sebesar 500.000, dan utang dagangnya masuk ke kredit sebesar 5.500.000 rupiah. Tanggal 13 Juli, retur penjualan masuk ke debit sebesar 1 juta rupiah. Di utang dagangnya masuk ke kredit sebesar 1 juta rupiah juga. Persediaan barang dagang masuk ke debit ya sebesar 700.000, dan harga pokok penjualan masuk ke kredit sebesar 700.000 juga. Tanggal 14 kas masuk ke debit sebesar 4.900.000 rupiah. Potongan penjualan masuk ke debit sebesar 100.000. Di utang dagang masuk kredit ya, ini sebesar 5 juta rupiah. Dan tanggal 15 Juli, utang dagang masuk ke debit sebesar 3.200.000, dan kas masuk ke kredit sebesar 3.136.000. Potongan pembelian masuk ke kredit juga sebesar 64.000 rupiah. Tanggal 20, piutang dagang masuk ke debit sebesar 5 juta rupiah, beban angkut penjualan masuk ke debit juga sebesar 200.000 rupiah. Penjualannya masuk ke kredit sebesar 5.200.000 rupiah. Dan harga pokoknya masuk ke debit sebesar 4 juta rupiah. Oh iya, ada persediaan barang dagang sebesar 4 juta juga. Yang terakhir tanggal 28 Juli, retur penjualan masuk ke debit sebesar 1.500.000, utang dagang masuk ke debit masuk ke kredit sebesar 1.500.000, persediaan barang dagang masuk ke debit sebesar 900.000, harga pokok penjualan masuk ke kredit sebesar 900.000 rupiah. Berikutnya ada soal metode periodik. PD Dipasena merupakan perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan presiden periodik. Presiden awal barang dagang sebesar 2 juta rupiah. Berikut transaksi pada bulan Oktober 2015. Tanggal 2 Oktober membeli barang dagang dari PD Jaya dengan jumlah 3 juta rupiah dengan syarat 2/10, dan terdapat beban angkut sebesar 200.000. Tanggal 5 Oktober membeli barang dagang dari PD Sejahtera sebesar 5 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/15. 6 Oktober pembelian barang dagang yang dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000. Tanggal 10 Oktober penjualan barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta rupiah dengan syarat 2/10 dan beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Tanggal 11 Oktober memberi barang dagang dari PD Jaya sebesar 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 serta beban angkut sebesar 500.000 rupiah. 17 Oktober pembelian barang dagang oleh PD Ceria sebesar 1 juta rupiah karena tidak sesuai pesanan. 14 Oktober diterima pelunasan faktur tanggal 10 Oktober 2015 dari PD Ceria. Tanggal 15 pembayaran utang pada PD Jaya atas faktur tanggal 2 Oktober 2015. Tanggal 20 Oktober menjual barang dagang pada PT Santosa 95 juta dengan syarat pembayaran 2/10 dan beban angkut sebesar 200.000. Tanggal
28 Oktober pembelian barang dagang dari PD Sentosa sebesar Rp1.500.000. Yang terakhir 31 Oktober persediaan barang dagang akhir sebesar Rp8 juta. Di sini ada pencatatan jurnal umum metode periodiknya ya. Bisa dilihat. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.